Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abila. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Potensi Implementasi Internet of Things (IoT) untuk perpustakaan. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Pada tahun 2007, pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 20 juta jiwa saja. Akan tetapi, pada tahun 2017 kemarin, pengguna internet di Indonesia menembus angka 143,26 juta jiwa. Perkembangan internet adalah meningkatnya ketersediaan internet broadband koneksi internet broadband dengan biaya yang lebih rendah. Revolusi teknologi internet yang mampu untuk menghubungkan manusia dengan beragam perangkat fisik yang ada di dunia nyata, inilah yang disebut dengan Internet of Things atau IoT, yang secara harfiah bisa kita artikan sebagai internet untuk segalanya. Selanjutnya, pengertian IoT sendiri secara harfiah, Internet of Things diartikan sebagai internet untuk segalanya. Menurut Casagras Coordination and Support Action for Global mendefinisikan Internet of Things atau IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Menurut IEEE, Internet of Things didefinisikan sebagai jaringan dari benda-benda yang dilengkapi dengan sensor yang terhubung dengan internet. TechTarget yang menyatakan bahwa Internet of Things adalah skenario di mana objek, hewan, atau orang-orang diberikan pengidentifikasi unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau human to human, atau dari manusia ke komputer human to computer. Selanjutnya, konsep dasar implementasi atau IoT sendiri. Konsep dasar dari Internet of Things atau IoT ini adalah sebuah gagasan di mana setiap benda, objek, atau perangkat yang ada di dunia nyata dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan menggunakan jaringan internet sebagai penghubungnya. Selanjutnya, penerapan IoT sendiri mampu menghubungkan manusia dengan objek atau perangkat apapun, mulai dari smartphone, mesin pembuat kopi, mobil mesin cuci, AC, lampu, helm, keran air, pintu rumah, dan beragam perangkat lainnya. Perpustakaan sebagai sebuah institusi pengolah data dan informasi yang memiliki banyak aset berupa koleksi, baik itu koleksi buku maupun koleksi non-buku, sarana dan prasarana perpustakaan hingga staf perpustakaan itu sendiri. Yang selanjutnya, gagasan implementasi IoT di perpustakaan. Di sini ada 3. Pertama, perpustakaan yang telah bergeser menjadi suatu institusi informasi yang tidak hanya menyediakan koleksi dan layanan,
tapi juga memberikan nilai tambah bagi pemustakanya. Atau 2015 ada 4 rupanya guys. Untuk menjawab kebutuhan inovasi perpustakaan, inilah Internet of Things atau IoT memberikan jawaban. Seperti yang dipaparkan oleh Grewal, Motika, dan Levy 2018 bahwa keberadaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, big data, Internet of Things atau IoT, layanan berbasis cloud dan alat-alat cerdas sebagai ciri dari revolusi industri 4.0 akan membuat banyak perubahan dunia pendidikan. Mau tidak mau, pengelola perpustakaan pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan melakukan inovasi di perpustakaan sebagai upaya perpustakaan meningkatkan layanannya dan memberikan nilai tambah bagi pemustakanya. Selanjutnya, potensi Internet of Things atau IoT pada perpustakaan. Kita selanjutnya masuk di potensi internet atau IoT ini. Di sini, meskipun saat ini masih dalam tahap awal, pengembangan Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di perpustakaan. Sebagai contoh adalah penerapan RFID, Radio Frequency Identification Device di perpustakaan akan memberikan pengalaman kepada pemustaka untuk bisa melakukan peminjaman koleksi secara mandiri tanpa perlu campur tangan pustakawan. Pengguna perpustakaan atau pemustaka saat ini telah memiliki beragam gawai gadget mulai dari smartphone hingga tablet yang memungkinkan pemustaka mengakses dan menggunakan sumber daya perpustakaan melalui virtual smart assistant seperti yang tengah dikembangkan oleh Unika Sugijapranata dengan sebutan Vanika, Virtual Assistant Unika. Selaras dengan yang dikatakan oleh Sanjaya 2018 bahwa keberadaan gawai atau gadget saat ini menjadikan berubahnya layanan perpustakaan dari semula mengandalkan lokasi luas ruangan koleksi yang lengkap hingga sistem informasi yang digunakan di perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan yang dapat menyediakan layanan yang dapat menjawab kebutuhan dunia pendidikan, seperti misal untuk menemukan rujukan berkualitas, penulisan rujukan yang baik, bahkan juga mengantisipasi plagiasi atau plagiat. Selanjutnya, yang pertama, literasi informasi. Kita masuk di literasi informasi. Literasi atau orientasi informasi ini bisa diberikan kepada pemustaka baru sebagai bentuk pengenalan kepada mereka tentang perpustakaan, sumber daya, dan layanannya. Penggunaan IoT dalam layanan interaksi informasi di perpustakaan bisa memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada pemustaka, semisal dengan memberikan akses terhadap koleksi khusus yang telah mediakan dalam bentuk digital. Pemusta bisa mengakses koleksi-koleksi tertentu hanya dengan smartphone mereka tanpa harus bersinggungan langsung dengan bentuk fisik koleksi tersebut. 2. Akses terhadap perpustakaan dan koleksinya. Melalui penyediaan aplikasi seluler, perpustakaan bisa memberikan kartu perpustakaan virtual atau virtual library card kepada pemustakanya. Pemustaka melakukan pencarian koleksi yang dibutuhkannya melalui katalog online OPAC,
online public access catalog. Maka aplikasi perpustakaan yang telah terinstall di smartphone pemustaka akan memberikan tampilan denah perpustakaan dan memandu pemustaka ke tempat koleksi yang dicari itu berada. Aplikasi ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan atau semisal fitur untuk menampilkan informasi tambahan tentang koleksi tersebut dengan menghubungkan ke situs seperti misalnya goodreads.com yang menampilkan ribuan komentar atau ulasan atau review tentang sebuah judul buku sehingga pengguna memiliki informasi rinci tentang koleksi sebelum dia meminjamnya. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen koleksi. Teknologi RFID, Radio Frequency Identification, di perpustakaan menjadi pengelolaan koleksi perpustakaan semakin mudah. Pemasangan tag RFID pada masing-masing item koleksi perpustakaan ini memungkinkan untuk dimunculkannya representasi virtual dari setiap koleksi tersebut yang dapat diidentifikasikan dengan menggunakan komputer dan perangkat pembaca RFID. Melalui integrasi teknologi RFID pada kartu anggota perpustakaan, maka kegiatan sirkulasi koleksi maupun pemanfaatan layanan perpustakaan yang lain akan bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih mudah. Penerapan IoT bisa pula dilakukan pada rak koleksi perpustakaan dengan istilah Smart Digital Shelves atau rak digital cerdas. Selanjutnya ini Smart Digital Shelves ini memungkinkan perpustakaan untuk bisa mempromosikan koleksi yang di rak tersebut berdasarkan riwayat catatan peminjaman koleksi perpustakaan dan juga berdasarkan riwayat pencarian informasi yang dilakukan pemustakaan di internet. Dalam manajemen inventarisasi koleksi perpustakaan dengan lebih baik melalui stock verification atau verifikasi stok atau koleksi yang akan memudahkan pustakawan untuk menemukan buku yang salah tempat dan kemudian mengembalikan buku tersebut ke rak yang benar. 4. Layanan rekomendasi. Di sini ada 3. Yang pertama, IoT memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan layanan rekomendasi atau recommendation service. Dapat menggunakan basis data yang dimilikinya untuk memberikan rekomendasi layanan kepada pemustaka yang disesuaikan dengan minat dan kebiasaan pemustaka tersebut dengan berdasarkan pada berbagai data terkini atau real time data pemustaka dan juga sejarah pinjaman loan history mereka. Misalnya ketika seorang peneliti mencari koleksi perpustakaan yang sesuai dengan topik penelitiannya, maka akan sangat dimungkinkan perpustakaan untuk menyarankan sumber daya lain yang dimiliki perpustakaan yang akan bisa melengkapi kebutuhan penelitian tersebut. Di sini untuk perpustakaan ini adalah layanan yang dapat rekomendasi. Yang kelima, kita masuk layanan berbasis lokasi. Di sini ada 2. Yang pertama, Internet of Things atau IoT akan membantu pustaka dalam menyediakan layanan berbasis lokasi. Yang kedua, pemustaka telah membuat daftar favoritnya atau favorit list di katalog perpustakaan menggunakan akun yang dimilikinya secara daring atau online.
baik itu dari rumah atau kantor, pada saat pemustaka berjalan menuju ke perpustakaan dengan perangkat seluler yang telah terhubung dengan IoT, secara otomatis pemustaka akan dapat memperoleh petunjuk tentang ketersediaan buku-buku yang telah disimpan sebelumnya, ketersediaan buku-buku favorit yang paling sering dipinjam pemustaka, dan juga pemustaka secara otomatis akan dapat mengetahui judul-judul buku yang sesuai dengan topik yang paling sering dicari olehnya serta tentang status ketersediaan buku-buku tersebut. Kita masuk ke manajemen peralatan. Di sini ada tiga penjabaran yang dijelaskan. Yang pertama, Internet of Things atau IoT dapat membantu perpustakaan dan penggunanya dalam pengelolaan peralatan yang tersedia dengan lebih baik sehingga bisa menghemat tenaga dan biaya. Yang kedua, setiap perangkat dan sumber daya perpustakaan yang telah terhubung dengan seperangkat sensor khusus. IoT memungkinkan perpustakaan untuk melakukan kontrol terhadap setiap peralatan dan sumber daya yang dimiliki secara otomatis. Seorang pemustaka yang berjalan ke perpustakaan kemudian menggunakan ruangan atau meja baca dengan atau membawa smartphone yang telah terhubung dengan IoT, maka pemustaka dapat mengontrol pencahayaan pada lampu, tingkat suhu ruangan pada AC, mematikan atau menghidupkan WiFi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk proyek implementasi IoT di perpustakaan. Di sini ada dua penjabarannya. Revolusi teknologi IoT mampu memunculkan dan membawa standar dan paradigma baru mengenai bagaimana perpustakaan menjalankan fungsi dan memberikan layanan kepada pemustakanya. Yang kedua, paradigma dan standar perpustakaan dengan adanya IoT ini akan bergeser dari yang semula merupakan sebuah bangunan konvensional yang hanya menyediakan buku-buku tercetak dan melayani sirkulasi atau peminjaman pengembalian buku kepada pemustaka, menjadi perpustakaan sebagai sebuah bangunan pintar atau smart building, di mana perpustakaan akan mampu memenuhi setiap kebutuhan pengetahuan dan informasi pemustakanya melalui beragam layanan, media, dan wahana yang ada. Selanjutnya, IoT dapat masuk lebih dalam ke berbagai area perpustakaan, seperti misal menampilkan statistik tentang pengguna sumber daya perpustakaan, denah yang menunjukkan area perpustakaan yang paling sering digunakan, tingkat kepuasan pengalaman menggunakan perpustakaan, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui ketika pemustaka mulai jenuh dan sumber daya perpustakaan dan kembali ke mesin pencari atau search engine. Yang pertama adalah privasi dan keamanan basis data. Kedua, biaya investasi. Yang ketiga, perlunya pelatihan staf tentang penerapan dan penggunaan teknologi atau IoT ini untuk perpustakaan. Dapat kita simpulkan. Yang pertama ini, Internet of Things atau IoT memiliki potensi besar untuk perpustakaan jika diimplementasikan secara tepat. IoT bisa membawa manfaat yang besar dan bisa memberikan nilai tambah untuk sumber daya dan layanan perpustakaan. Pada saat yang sama, akan sangat baik untuk kita mempelajari dari awal bagaimana penerapan IoT di perpustakaan, bagaimana dampak, manfaat, dan kekurangannya, hingga akhirnya kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk memaksimalkan manfaat dari penerapan IoT di perpustakaan. Dalam rangkaian sejarah yang telah kita lihat dalam beberapa dekade ini, IoT adalah hal besar setelah teknologi komputer dan internet, yang akan membawa sejumlah besar perubahan di dunia perpustakaan, terutama cara perpustakaan menghubungkan dan berkomunikasi dengan pemustakanya. Jadi kesimpulan kali ini,
Kalau dari misalnya yang pertama itu sangat besar manfaat IoT sendiri. Sekarang zaman modern, jadi semakin banyak teknologi canggih zaman sekarang. Yang selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.